luar biasa. Ulang, apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Mantap. Oke, baik. Pertemuan kita hari ini pertemuan yang kedua untuk mata kuliah keperawatan medikal beda 1. Ya. Pertemuan yang kedua ini membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien hipertensi. Mengawali pertemuan kita, mari kita berdoa yang langsung dipimpin oleh kita. Oke, baik adik-adik semua, pada pagi hari ini dengan topik asuhan keperawatan pada pasien dengan hipertensi. Sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Berapa orang tidak hadir? Satu. Siapa? Atas nama? Kenapa? Sakit? Tidak ada keterangan. Oke, baik ya. Satu orang saja tidak hadir, nanti disampaikan pertemuan berikut harus tetap hadir ya. Baik. Selanjutnya untuk pertemuan kali ini tentang hipertensi, maka kita harus tahu apa tujuan kita mempelajari asuhan keperawatan pasien dengan hipertensi. Di sini ada dua. Yang pertama kita review anatomi fisiologi tentang kardiovaskular. Jadi adik-adik harus mampu menjelaskan anatomi fisiologi dari sistem kardiovaskular. Yang berikut, adik-adik harus mampu mensimulasikan asuhan keperawatan dengan penyakit hipertensi pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Oke, maka itu kita bentuk kelompok. Sekarang sudah ada kelompok yang akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan hipertensi. Kita beri waktu berapa menit? 15 menit untuk diskusi tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan hipertensi. Ya, saya berikan kesempatan pada kelompok. Silakan. Kelompok silakan. 15 menit ya. Masing-masing juga nanti mencari referensi tentang hipertensi biar aktif dalam diskusi ya. 15 menit untuk presentasi sekaligus pertanyaan, masukan dan lain-lain dari audiens. Sudah diskusi semua? Sudah? Kurang, suaranya kurang. Sudah diskusi, waktu sudah 15 menit, sudah diskusi semua? Sudah. Oke. Kita review tentang anatomi kardiovaskular. Ada yang tahu anatomi kardiovaskular jantungmu? Letak jantung ada di mana? Ada yang tahu? Suster, di rongga dada. Setuju di rongga dada? Oke, di rongga dada, rongga toraks ya. Oke. Selain itu, apa lagi? Satu-satu angkat tangan. Hakam. Di sebelah belahan kiri dan hanya sebelah kiri, 2/3 sebelah kiri dan 1/3 sebelah kanan. Ya, di kiri dan kanan toraks ya. Kita lihat dari ini gambar yang ada di slide ini. Seperti jelasnya seperti ini, di dalam perikardium, di rongga mediastinum, dalam rongga toraks, di
belakang tulang dada. Sternum yang di belakangnya tadi itu ada jantung, ya. Tulang lebih 2/3 bagian terletak di sebelah kiri dari garis tengah dan sepertiga di sebelah kanan. Oke, sudah. Sudah terbayang belum jantung ada di mana? Sudah. Fungsi jantung apa fungsi jantung? Tadi sudah diskusi. Ada yang tahu sebelah kanan atau kelompok suster fungsi jantung? Memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Oke, mantap. Benar ya? Memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Fungsinya hanya itu, memompa darah. Yang mana nanti kita lihat. Ada fase kontraksi yang nanti dikatakan fase kontraksi itu adalah sistolik dan fase relaksasi itu adalah diastolik. Pada saat tadi kelompok membahas melakukan pemompaan tekanan darah, berarti ada yang namanya sistolik dan ada yang namanya diastolik. Nah, itu tadi fungsi jantung. Oke. Kita lanjut. Sudah ada gambaran tentang anatomi, kita review karena sudah dapat di semester 1 loh. Ada yang tahu tadi tentang hipertensi? Saya mau sebelah kanan ini bicara dulu. Hipertensi. Ayo. Hipertensi itu apa hipertensi? Tekanan darah tinggi. Setuju tekanan darah tinggi? Setuju. Yang seperti apa tekanan darah tinggi itu? Hakam. Tekanan darah tinggi yang nilainya di atas minimal 140 ke atas. 140. Lebih dari 140 dan Lebih dari? Ya, lebih dari 140 per 90 lengkap dengan satuannya milimeter aerasa, milimeter hidrogram. Jadi sudah benar ya yang adik-adik katakan tadi bahwa hipertensi itu tekanan darah yang tinggi. Tingginya seperti apa? Dia ada batasannya. Ya, jangan hanya bilang tinggi, tapi ada batasannya ya. Tingginya seperti apa? Sistolik. Yang tadi ada sistolik dan diastoliknya yang harus kita tahu. Sistoliknya itu adalah lebih dari 140 mm air raksa atau milimeter Hg, dan tekanan diastoliknya lebih dari 90 mm Hg. Kemudian pada manula beda ya, pada manula seiring dengan bertambahnya usia, maka tekanan darahnya dia katakan bahwa sistoliknya lebih dari 160 dan diastoliknya lebih dari 90. Ya, jadi beda antara dewasa dengan lansia. Milimeter hidrogram itu bacanya dari mmHg. Ada pertanyaan? Kas? Kelompok sudah jelas? Sudah. Yang diskusi, ayo semangat. Sudah jelas? Jelas. Baik. Kemudian ada klasifikasinya. Ada yang tahu? Ada yang baca dari mana klasifikasi dan hipertensi? Hakam? Bruder? Kelompok? Tidak tahu. Ayo. Kalau ibu dapat sumbernya dari Joint National Committee, dia mengatakan dari prehipertensi sampai dengan hipertensi stage atau derajat 4. Ya, nanti dibaca saja. Kalau sudah sampai di derajat 4, sistoliknya lebih dari 210. Tinggi sekali ya. Dan diastoliknya lebih dari 120. Apa sih penyebabnya? Ada yang tahu penyebabnya?
dong. Kalau saya tunjuk tidak mau jawab. Oke. Makanan yang mengandung tinggi garam. Oke, setuju? Setuju. Benar ya? Makan makanan yang mengandung tinggi garam. Ada lagi atau mengandung santan lemak ya? Lemak yang tinggi. Oke, ada lagi. Mengkonsumsi alkohol. Nah, ada yang suka konsumsi alkohol di sini? Ada. Oke, mengkonsumsi alkohol. Apalagi? Kurang aktivitas. Oke, ada lagi. Kebiasaan minum kopi. Berarti semua terkait dengan gaya hidup. Gaya hidup kita masukkan dalam hipertensi primer atau idiopatik ya. Tidak diketahui penyebabnya, tetapi ada faktor pendukung, stres tadi. Ada yang stres di sini? Jangan stres ya. Faktor pencetus, kalau stres terus nanti bisa jadi hipertensi. Relax saja, santai saja. Oke. Obesitas atau faktor yang didukungkan. Kurang olahraga tadi, kurang aktivitas juga ya. Tidur terus, tidak bisa bergerak, jalan malas-malas ya, itu pencetus nanti terkena hipertensi. Kemudian juga sekunder. Sekunder itu seperti apa? Penyebab oleh penyakit lain. Mungkin tadi kelompok ada sedikit ya. Penyakit ginjal, kehamilan, konsumsi obat-obat kontrasepsi itu juga akan menyebabkan hipertensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi juga yang tidak bisa diubah. Apa? Ayo. Usia kita tidak bisa diubah toh? Iya. Terus riwayat keluarga atau keturunannya kita tidak bisa ubah. Yang kita bisa ubah adalah gaya hidup. Kalau sudah ada faktor pencetus, keturunan ada, usia macam saya sudah mulai masuk lansia, maka gaya hidupku harus lebih bagus, mencegah jangan sampai hipertensi. Ya. Oke. Yang bisa diubah adalah gaya hidup toh. Yang tidak bisa diubah adalah usia, riwayat keluarga itu tidak bisa diubah. Oke. Bagaimana sih kalau orang dengan hipertensi? Ayo. Gejalanya seperti apa? Susah tidur, pusing. Ada yang tahu? Oke. Yang di belakang. Apa? Pegal di bagian pundak ya, tegang ya. Terus apa lagi? Sesak nafas, pusing. Nah, pandangan jadi kabur. Ada yang susah tidur di sini? Ada. Kenapa susah tidur? Awas, nanti berjalan dengan usia, ada faktor pencetus, maka terjadilah hipertensi juga. Jangan ya. Kemudian ada lagi, apalagi palpitasi, jantung berdebar-debar, ya. Jika ada jantung berdebar-debar, itu juga adalah tanda yang gejala. Kalau sudah demikian, tentu kita harus buat apa? Mencegah. Oke. Mengobati, mengatasinya. Oke. Dengan keluhan atau tanda dan gejala yang tadi, tapi itu harus didukung juga dengan pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan fisik. Kita lihat pemeriksaan laboratorium yang mendukung seperti tadi. Toraks foto, tahu toraks foto? Ada yang tahu? Foto toraks. Nah, itu juga adalah salah satu faktor pemeriksaan penunjang ya, untuk mengetahui keadaan atau besarnya pembesaran jantung atau tidak. Kemudian kita lakukan apa lagi? EKG, elektrokardiografi. Ada yang tahu lagi apa lagi? Pemeriksaan urin, oke, benar. Apa lagi? Pemeriksaan darah lagi. Ayo, kelompok.
tidak? Urin juga penting kan, ada hubungannya dengan fungsi. Kalau urin itu fungsi apa? Ginjal. Betul, memang. Urin fungsi ginjal harus diperiksa. Kalau darah, berarti darah lengkap ya? Darah lengkap. Trombosit, leukosit, hemoglobin tadi Hb itu urusan dengan kardiovaskular toh? Iya. Nah. Kemudian pemeriksaan serum kreatinin, fungsi ginjalnya juga diperiksa. Kemudian bagaimana mengatasinya? Apa sih yang harus dilakukan? Kelompok tadi sudah omong. Coba. Ayo. Mengkonsumsi makanan sehat. Seperti apa makanan sehat? Khusus untuk orang yang hipertensi. Rendah garam. Yes. Benar ya, rendah garam ya? Oke, setuju. Rendah? Terus? Apa lagi? Karena tadi kan kita sudah tahu faktor pencetusnya adalah kurang aktivitas, maka anjurkan untuk olahraga 15 sampai 30 menit. Kalau kita baca penelitian, maka 15 sampai 30 menit setiap pagi dianjurkan untuk aktivitas ringan toh, jalan santai ya. Itu juga salah satu manfaat untuk mengurangi atau menurunkan tekanan darah, kolesterol, gula darah. Itu sangat bagus pada saat pagi lakukan aktivitas fisik 15 sampai 30 menit. Kemudian apa lagi? Hindari tadi faktor pencetus alkohol toh? Iya. Alkohol. Siapa yang suka kopi, alkohol, rokok nih? Para lelaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa? Nah, harga merokok tidak. Bukan kurangi, berhenti saja, stop. Ya, kurangi bahkan stop. Yang di ujung itu kayaknya suka untuk merokok. Lalu tengok ke belakang, tengok. Kalau pasien ini dirawat, maka akan diberikan obat-obat anti hipertensi juga, ya, seperti kapropil, ya, yang generik sering didapat. Mungkin ada mama, ada nenek, kakek, ya, sudah konsumsi kapropil ya di rumah ya. Ya. Ramipril, kemudian juga kalau sudah masuk lagi nanti ada diuretiknya, ada beta adrenergic blockernya, pronololnya, kemudian obat-obat vasodilator, itu obat-obat yang terkait dengan jantung. Kalau orang itu sudah kena hipertensi, tadi kayaknya dalam diskusi juga ibu sudah dengar bahwa ada, kalau sudah hipertensi dia bisa kenapa? Stroke. Ada yang tahu? Ada yang tahu stroke itu apa? Kok orang darah tinggi bisa stroke? Ayo, Kamila kan, udah. Itu pembuluh darah Pecah, bisa stroke karena tekanan yang terlalu tinggi ya, terjadi vasokonstriksi. Nah, ini semua adalah karena jantungnya tadi, fungsi jantungnya yang sudah tidak bagus. Karena kalau orang hipertensi, maka organ yang mengalami sakitnya adalah jantung. Jantung kan fungsinya memompa darah tadi. Pompanya tidak mensuplai ke seluruh organ tubuh, terutama nanti organ target di otak. Nah, makanya bisa tekanannya makin tinggi, maka terjadi vasokonstriksi, bisa pembuluh darahnya pecah dan akan menimbulkan stroke. Nah, selain itu apa lagi? Apa lagi? Jadi karena vasokonstriksi ini, maka dia akan mengalami gangguan aliran darah, gangguan perfusi jaringan perifer, dan gangguan perfusi jaringan cerebral. Jadi kalau orang yang kena tekanan darah tinggi atau hipertensi itu dua ini masalah nih aliran darahnya, makanya dia perifernya nanti dia bermasalah, cerebralnya juga nanti dia bermasalah.
Nah, permasalahan perifer dan cerebral nanti masuk ke organ-organ tubuh yang lain. Cerebral langsung ke otak tadi, nanti ke jantungnya itu sendiri, makanya ada gagal jantung kanan, ada gagal jantung kiri. Perifer bisa nanti ke paru-paru, belajar sirkulasi jantung, peredaran darah jantung. Aduh, anatominya tuh kayaknya luar biasa, sudah juara 1 lomba anatomi fisiologi kardiovaskular. Good. Maka ini harus dipahami. Oke, ada yang tahu selain stroke apa lagi? Yang sebelah sini nih kayaknya kurang suara. Apa lagi? Gagal ginjal. Tahu gagal ginjal? Kenapa gagal ginjal? Ayo, siapa yang mau jawab angkat tangan dong biar kita semangat hari-hari. Silakan kelompok baca. Kenapa gagal ginjal? Kerusakan pada ginjal disebabkan oleh tingginya tekanan pada kapiler glomerulus. Tingginya tekanan pada kapiler glomerulus itu ada pada ginjal, sehingga tekanan yang semakin tinggi di glomerulus akan menyebabkan ginjal itu gagal untuk bekerja. Oke, lanjut. Ada lagi? Ada suara-suara infak? Silakan dijelaskan. Itu terjadi saat arteri koroner mengalami arteriosklerosis. Ayo. Lanjut. Pada menyuplai cukup oksigen dengan metode miokradium apabila terbentuk trombus yang dapat menghambat dosis mulai tetes serta aliran darah melalui trombus tersebut. Oke. Ada yang tahu lagi? Tadi info ensefalopati. Tadi yang dijelaskan yang pertama apa? Infark, miokardium infark, ya, atau MCI sudah ada di slide-nya. Bagaimana? Tadi sudah dijelaskan. Benar apa yang dikatakan oleh teman kita. Terjadi apa? Arteriosklerosis pada arteri koroner, nanti menyebabkan O2-nya berkurang. Nah, kalau O2-nya berkurang, bagaimana kalau oksigen ini berkurang? Suplainya berkurang. Tentu jaringan semua akan mengalami yang namanya iskemi. Kalau sudah iskemi, maka dia akan terjadi infark, ya. Infark. Adanya trombus sehingga terjadinya hipertrofi ventrikel. Ventrikelnya nanti menjadi hipertrofi sehingga terjadinya perubahan waktu antara listrik yang melintasi ventrikel, maka terjadi disritmia dan hipoksia jantung. Itu akibatnya orang karena hipertensi jadi MCI. Tadi ada bisik-bisik, habis itu apa lagi? Ensefalopati. Good. Apa ensefalopati? Kerusakan otak. Iya, kerusakan otak. Benar sekali adik-adik. Terakhir, tadi kan ibu sudah ngomong bahwa ibu sudah katakan bahwa gangguan perfusi perifer dan gangguan perfusi pada cerebral, ya. Maka ensefalopati yang terakhir adalah kerusakan pada otak. Nanti tinggal dibaca. Oke, nah kita masuk ke pengkajian. Ada yang tahu pengkajiannya bagaimana jika pasien itu yang dirawat? Ketika pasien ke rumah sakit dengan hipertensi, ya kita kan harus melakukan pengkajian dong. Di sini kita melakukan pengkajian dengan pola Gordon, ya, kita pakai pola Gordon. Jadi yang pertama, apa yang kita kaji? Riwayat kesehatannya. Iya toh? Iya. Masuk riwayat kesehatannya. Pola yang pertama adalah apa? Persepsi. Pola yang pertama, nanti adik-adik tolong lihat pola Gordon. Yang pertama adalah kita kaji itu bukan
Bukan kita ke sana terus kita tanya namanya siapa, akan ini tidak. Ya, kita kaji punya formatnya kita pakai pengkajian pola order. Yang pertama adalah pola persepsi dan penyiaran kesehatan. Ada yang tahu apa yang kita kaji? Ayo. Kebiasaan hidup. Oke, gaya hidup. Oke, setuju? Setuju tidak persepsi dan pemeliharaan kesehatan? Kaji gaya hidup. Tadi yang dikatakan tadi apa? Apakah? Kalau gaya hidup, tanya pasiennya bagaimana? Makanan gaya hidup belum, yang termasuk persepsi dan pemeliharaan kesehatan. Riwayat keluar nih, riwayat ada yang kena hipertensi, ada riwayat keluarga hipertensi atau tidak. Terus apa lagi? Oh ya, merokok ya. Rokok tadi, rokok, alkohol, itu gaya hidup. Dengan kebiasaan mengkonsumsi garam, tapi nanti kita masuk di pola nutrisi. Oke, nutrisi metabolik. Makanan ya, yang berlemak tadi, yang adik-adik ngomong tadi. Terus garam ya. Minum kopi, keluhan mual muntah, dan banyak berkeringat. Pola eliminasi, susah buang air kecil. Aktivitas, bagaimana tadi kurang olahraga? Ya tidak setuju tidak? Kurang olahraga harus dikaji ya. Kemudian eliminasi juga, susah buang air kecil, sering berkeringat pada malam hari. Kalau suka ke belakang untuk buang air kecil, tolong dikaji. Itu kan juga termasuk tanda dan gejala dari hipertensi. Oke, baik. Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Saya minta satu orang untuk memberikan kesimpulan. Silakan dari kelompok bisa menyimpulkan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Kelompok bisa? Silakan. Ayo, cepat. Duduk sudah berapa? Silakan. Kesimpulan hipertensi adalah tekanan sistolik lebih tinggi dari 140 mmHg, menetap atau tekanan diastolik lebih dari 90 mmHg. Diagnosis dipastikan dengan mengukur rata-rata 2 atau lebih pengukuran tekanan darah pada 2 waktu yang terpisah. Patologi utama pada hipertensi adalah peningkatan tekanan vaskuler perifer pada tingkat arteriol. Hipertensi adalah asimptomatik. Gejala-gejala menandakan kerusakan pada organ target seperti otak, ginjal, mata, dan jantung. Oke, ada yang mau tambahkan? Sudah? Tepuk tangan untuk kelompok. Baik, untuk pertemuan yang kedua, Ibu akhiri. Untuk pertemuan yang ketiga, kita di hari Senin depan kita membahas tentang pemeriksaan diagnostik elektrokardiogram atau EKG, yang mana nanti pertemuannya akan terjadi di laboratorium ya. Baik, sekian dan terima kasih, sampai jumpa minggu depan.